Bermula saat permainan sepak bola yang berlangsung, Hongdae, seorang pemain sepak bola profesional, tidak mau kalah dari sang kapten satu timnya, yaitu Seong Chan. Mereka tengah berlari ke arah gawang secara bersamaan, seolah sedang adu lari. Akibat kejadian ini, Hongdae menerima percobaan disipliner. Hongdae dan timnya yang berjalan keluar dan tengah ditunggu oleh para wartawan di luar. Tiba-tiba Hongdae terhenti saat seorang wartawan bertanya kepada Hongdae dan mengungkit soal ibunya. Spontan Hongdae pun meninju mata sang wartawan. Aksi tinjunya menjadi meme di berbagai video maupun game. Hongdae pun diberhentikan dari dunia sepak bola profesional karena insiden itu. Hongdae akhirnya menjalani hukuman yang membuat hidupnya tak terarah. Hongdae butuh uang untuk penyelesaian masalah ibunya dan juga untuk membersihkan namanya. Dia pun direkrut sebuah agensi untuk mengisi acara reality show dan diberi nama panggung Horak. Sosok produser dan sutradara sebuah acara televisi yang bernama Somin datang ke agensi tersebut, di mana dia kemudian menunjuk Horak sebagai pelatih tim sepak bola nasional khusus, di mana tim tersebut terdiri dari para tunawisma, dan mereka belum pernah bermain sepak bola sebelumnya. Tim sepak bola ini akan berpartisipasi di Piala Dunia Tunawisma di Hungaria untuk pertama kalinya mewakili negara Korea. Somin memiliki mimpi untuk menciptakan kesuksesan melalui film dokumenter dari tim sepak bola yang dilatih oleh Horak. Somin pun mengetahui Horak sangat canggung saat melatih tim tunawisma, bekerja keras dan melakukan banyak hal untuk kesuksesan film dokumenter yang saat ini dia kerjakan. Dia pun sangat antusias dalam menggali informasi dan pendekatan pada tim sepak bola yang dilatih oleh Horak. Horak pun diajari oleh Somin cara berekspresi yang terlihat tulus di kamera dan diberitahu histori latar belakang masing-masing pemain, supaya dapat memahami para pemain yang dilatihnya. Malam hari, Horak diam-diam bertemu ibunya yang menjadi buronan karena kasus penipuan. Ibunya hanya memberitahu jika dia sekarang tengah dekat dengan seorang lelaki dan memberinya kartu nama lelaki itu. Tak lupa ibunya mendoakan Hongdae. Drama latar belakang para pemain sepak bola untuk film dokumenter pun dimulai dengan Bumsu, karena dia mengeluarkan diri dari tim sepak bola, di mana Bumsu menjadi tunawisma karena tidak memiliki keluarga dan juga tempat tinggal. Dia harus merelakan tabungan yang dia kumpulkan untuk pengobatan akibat terjatuh saat bekerja di sebuah proyek. Dan harus menjadi tunawisma tidak memiliki tempat tinggal, namun dia menemukan harapan hidup saat seorang wanita bernama Jinju mengobati lukanya. Dia pun memiliki semangat bertahan hidup dan menjual majalah untuk mendapatkan uang. Horak mencoba membujuk Bumsu yang sedang berjualan majalah agar bergabung di tim sepak bola kembali, sembari didokumentasikan dalam video. Bumsu yang awalnya menolak karena diberi roti telur kesukaan Jinju dan Jinju yang menyambut Horak karena suka pemain bola. Bumsu pun mau bergabung kembali dengan tim sepak bola tunawisma. Namun saat latihan karena saking antusias dia melukai pemain lain bernama Hwang Dong yang dilarikan ke rumah sakit karena cedera pada tulangnya. Didokumentasikan bahwa Hwang Dong saat dahulu orang yang sangat kaya, gemar berfoya-foya, dan menelantarkan keluarga. Harus mengalami kemiskinan dan ditinggalkan keluarga karena krisis IMF saat itu. Dia pun berbuat kriminal dan harus dipenjara. Saat keluar dari penjara, dia tidak memiliki apapun sehingga menjadi tunawisma. Karena Hwang Dong tidak bisa bermain, akhirnya Horak pun menemui tunawisma lain yang bernama Insen untuk ikut bergabung. Insen pun bersedia bergabung dengan tim sepak bola tunawisma. Namun saat latihan, Insen tidak datang. Menilik latar belakang kehidupan Insen yang ternyata dia memiliki masa lalu suram, di mana saat usia 7 tahun dia diracuni orang tuanya. Namun dia seorang diri berhasil diselamatkan sampai dia mengidap afasia dan tumbuh dengan melewati masa sulit. Perlahan Insen bisa berkomunikasi dengan baik karena memiliki teman wanita yang menemaninya. Namun lagi-lagi tragedi suram datang kembali, di mana dia harus kehilangan teman wanitanya karena terbawa arus yang deras.
Horak pun mendatanginya dan ternyata Insen sedang menyebarkan selebaran teman wanitanya yang belum juga ditemukan. Horak mengingatkan jika dia mengikuti pertandingan sepak bola, seluruh negeri akan melihatnya. Dengan begitu, Insen dapat lebih dulu memberitahunya bahwa Insen tengah mencari teman wanitanya. Insen yang mendengar hal itu langsung mau ikut bergabung mengikuti latihan sepak bola. Sementara saat latihan, anak dari Hyobong datang menemui ayahnya. Dia memberitahu kepada Somin bahwa ayahnya orang yang baik. Saking baiknya dia sering ditipu dan ibunya meminta bercerai dengan ayahnya. Namun anak itu sangat menyayangi ayahnya. Dia pun akan pergi ke Australia ikut dengan ibu dan juga ayah tirinya. Sebelum itu dia ingin tinggal bersama ayahnya. Hanya saja ayahnya tidak memiliki rumah. Atas ide Somin, Horak pun meminjamkan rumahnya. Betapa senangnya ayah dan anak itu. Seiring berjalannya waktu, Horak merasa bahwa menjadi pelatih sepak bola telah menumbuhkan rasa kepeduliannya untuk bekerja sama dan mempercayai sebuah tim. Anggota timnya percaya bahwa dia adalah sosok pelatih yang dapat diandalkan. Mereka pun menjalani aktivitas sehari-hari, diiringi latihan dan melakukan pertandingan dengan tim anak-anak yang penuh kegembiraan. Di saat kekompakan telah muncul di antara mereka, ada kabar buruk di mana pihak sponsor membatalkan dukungan pendanaan untuk pertandingan tunawisma ini. Somin yang mengetahui hal itu sangat kesal karena dia mempertaruhkan karirnya demi acara dokumenter ini. Horak merasa seperti ditipu, sangat kesal atas berita ini. Di saat situasi yang rumit, Horak mendapatkan kabar bahwa ibunya dipenjara. Dia pun menemui ibunya. Karena sedang kalut dan tidak ada penyesalan dari ibunya, dia lalu memutuskan hubungan dengan ibunya. Saat perjalanan pulang, dia menemukan Jinju, teman wanita dari Bumsu, tengah diganggu oleh sekelompok anak muda. Horak pun langsung memberi pelajaran kepada anak-anak itu. Namun kejadian itu diketahui oleh para awak media. Dan diberitakan bahwa Horak memukuli anak-anak muda itu. Kejadian itu pun dilaporkan ke polisi. Para pemain dan Somin yang mengetahui hal itu langsung pergi ke kantor polisi, menginformasikan kepada polisi yang menangani kasusnya bahwa Horak tidak bersalah. Polisi yang merasa jengah dengan mendengar nama Horak langsung diminta Somin untuk menemui Jinju. Minta keterangan atas kejadian tersebut. Jinju yang jarang bicara hanya menunjuk ke atas bahwa kejadian itu ada yang merekam lewat ponsel dari salah satu rumah. Video yang didapat dari ponsel itu langsung viral dan dengan kilat membersihkan nama Horak. Atas hal tersebut, donasi dari penggila bola pun membludak. Namun Horak menyendiri pindah ke kontrakan yang amat kecil. Horak menemui CEO agensi di mana dia diminta untuk menyelesaikan acara dokumenter itu dan berhenti dengan karakter yang pura-pura baik. Ada kontrak baru menanti Horak dengan bayaran yang lumayan besar. Sebelum acara pertandingan sepak bola tunawisma, syuting akan berlangsung di hutan. Saat Horak melatih kembali tim sepak bola tunawisma, dia pamit tidak akan ikut mengantarkan ke Hungaria. Dia pun pergi disusul oleh Somin, namun Horak tetap pergi teguh pada pendiriannya. Horak yang mulai menjalani acara barunya sangat tidak fokus dan tidak antusias. Berkat kontrak acara itu, Horak dapat membebaskan ibunya dari penjara. Ibunya yang berada di kediaman Horak meminta izin untuk pamit akan tinggal di Pulau Jeju. Mereka pun quality time menonton acara sepak bola saat Horak masih ikut bertanding. Ibunya sangat bangga melihat Horak. Setelah menonton acara itu, Horak pun termenung sendiri. Di bandara terlihat Horak dengan setelan jasnya terlihat seperti pelatih kelas kakap. Sampai di Hungaria, acara pertandingan pun dimulai dengan aksi pawai semua tim dari berbagai negara yang berlangsung sepanjang jalan. Pertandingan sepak bola pun dimulai. Horak sebagai pelatih hanya menyemangati dengan santai dan kurang antusias membuat Somin kepanasan. Saat bertanding, tim Korea pun dibabat habis dengan skor 0. Saat genting seperti itu, Insen menghilang. Insen yang hanya ingin memastikan saat melihat teman wanitanya berada di tim Jepang, malah dipukuli oleh pemain tim Jepang. Karena krisis kepercayaan diri, Somin mengambil 2 orang tim pemain dari Brazil agar bisa menang.
Namun Horak yang kecewa akan keputusan itu hanya bisa diam dan melihat bahwa memang pemain Brazil yang menyusup ke timnya sangat jago bermain, sampai mencetak angka beberapa kali untuk tim Korea. Namun, para pemain Korea dan Horak tidak puas akan hal itu. Karena kemenangan itu bukan oleh pemain Korea, tapi oleh pemain Brazil. Horak pun memutuskan di pertandingan berikutnya tidak akan memakai tim Brazil lagi. Apapun hasilnya yang penting mengukir kenangan. Dia pun menyemangati pemain tim Korea untuk maju ke lapangan. Walau dibabat habis oleh tim lawan saat istirahat, tim Korea tetap berpegang teguh akan main sampai akhir tanpa memakai pemain asing. Tim Korea pun berhasil mencetak angka berkat tendangan Insun. Meskipun tim Korea ada di posisi terakhir dari 11 pertandingan dengan 1 kemenangan dan 10 kekalahan, tapi tim Korea adalah yang paling populer. Rating acara dokumenter itu pun menjadi perhatian publik yang membuat Somin dan tim merasa bangga atas pencapaian itu. Para anggota keluarga pemain pun sangat bangga terhadap pencapaian itu. Mereka menjalani kehidupan yang lebih baik. Horak menjadi Hongdae kembali, di mana dia menyelesaikan hukumannya dan mengikuti pertandingan sepak bola kembali, didukung oleh ibu dan kru acara dokumenter Tunawisma. Dukungan penuh untuk Hongdae menjadi akhir dari drama Dream. Akan ada hari di mana seseorang akan mencapai titik terendahnya dalam hidup. Namun jangan melarikan diri, tapi haruslah bangkit karena masa depan baru akan menanti. Terima kasih untuk yang sudah mantengin suara Cece sampai alur cerita ini berakhir. Jangan lupa subscribe supaya tidak ketinggalan alur cerita film yang seru selanjutnya. Cece pamit dulu, bye!